Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berijtima' dalam pengajian Sahihul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada bab hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam termasuk dari keimanan. Dan telah kita sebutkan dua hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi." Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dicintai oleh seorang muslim tersebut dari orang tuanya dan dari anak-anaknya. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah beriman salah seorang kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya, dari anak-anaknya, bahkan dari seluruh manusia termasuk dirinya sendiri. Maka di dalam kedua hadis ini
menjelaskan kepada kita tentang wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa di antara manusia kecintaan yang tertinggi bagi seorang muslim, hendaklah dia tumpahkan kecintaannya itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta kepadanya, rindu untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih diutamakan daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kecintaannya kepada anak-anaknya, bahkan kecintaan kepada seluruh manusia. Gimana cara membuktikan kecintaan seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa benar-benar dia lebih cinta kepada Rasulullah daripada yang lainnya? Apabila terjadi dua panggilan yang saling bertentangan antara panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan selain dari Rasulullah dari kalangan manusia ini, apakah itu orang tuanya, ataukah itu istrinya, ataukah itu anaknya, atau siapapun, maka harus didahulukan panggilan Rasulullah SAW untuk kita menjawabnya. Karena menjawab panggilan Rasulullah alaihi salatu wassalam merupakan panggilan yang akan mengarahkan setiap muslim untuk menghidupkan hati-hati mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian menjawab panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia menyuruh kalian kepada sesuatu yang menghidupkan kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengajak kepada kalian sesuatu, maka itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kalian untuk menghidupkan hati-hati kalian, menambah keimanan kalian, mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Rasulullah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Rasulullah, maka dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada mazahir. Ya. Ada hal-hal yang dapat ditampakkan oleh seorang muslim untuk menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang pertama, di antara hal-hal yang nampak pada diri seorang muslim bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beraqidah, dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, maka dia berusaha untuk mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu merupakan tanda kecintaan. Seorang kalau cinta kepada seseorang atau cinta kepada orang lain, maka dia rela berkorban, ya. Dia akan menampakkan rasa cintanya. Sampai-sampai terkadang dia harus mengorbankan dirinya demi untuk menampakkan kecintaan dia kepada yang dia cintai. Ada seorang penyair Arab mengatakan, "In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu yuti'u." Apabila kecintaan kalian itu benar, maka tentunya kamu akan taat kepadanya. Jadi kecintaan seseorang kepada yang dia cintai itu akan melahirkan ketaatan. Ya, rela untuk berkorban. Innal muhibba liman yuhibbu yuti'u. Orang yang cinta kepada yang dia cintai, dia akan selalu taat. Dia akan selalu taat. Nah,
Kadang-kadang dengan kecintaan seseorang kepada yang dia cintai akan menyebabkan dia melupakan yang lain. Dia hanya cinta kepada yang dia cintai tersebut. Nah, bisa melupakan dia dari makan, bisa melupakan dia dari minum, ya, bisa melupakan dia dari segala sesuatu disebabkan karena demikian besarnya rasa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kepada yang dia cintai. Oleh karena itu orang yang paling cinta kepada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau lupa untuk makan dan minum sehingga beliau tetap memiliki kekuatan walaupun beliau tidak makan dan beliau tidak minum disebabkan karena demikian besarnya rasa cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah yang membedakan hukum antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seseorang dari kalangan umatnya. Terkhusus dalam permasalahan puasa wisal. Yang dimaksud puasa wisal adalah menyambung puasa. Kalau hari ini misalnya dia berpuasa dimulai dari ba'dal fajr, subuh hari, terbenam matahari semestinya dia berbuka, tapi dia tidak berbuka. Dia tidak membatalkan puasanya, dibiarkan terus lanjut sampai ke waktu fajar, dia tidak makan dan dia lanjutkan puasanya ke hari yang berikutnya. Sampai terbenam matahari, maka dia menyambung dua puasa. Ini namanya puasa wisal. Tidak makan, tidak minum di malam hari. Dia menyambung antara puasa yang satu dengan puasa yang di hari berikutnya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, walaupun ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya puasa wisal bukan karena Rasulullah mengharamkan, tapi Rasulullah kasihan melihat kondisi umatnya. Ya, disebabkan karena mereka lemah, tidak mampu melakukan hal itu. Walhasil bahwa di antara para ulama salaf ada yang membolehkan berpuasa wisal. Bahkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan dalam sanad yang sahih, beliau pernah berpuasa wisal 15 hari berturut-turut. 15 hari. Tidak makan, tidak minum. Ya. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama bahwa berpuasa wisal khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk berpuasa wisal. Maka sebagian para sahabat ada yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Tapi engkau wahai Rasulullah justru berpuasa wisal. Tapi kenapa engkau melarang kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa berbeda antara beliau dengan para sahabat, berbeda antara beliau dengan manusia yang lainnya. Kata Nabi, "Inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Inna Allah at'amani wa saqani." Aku ini tidak seperti kalian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Nah, sehingga walaupun beliau tidak makan, maka tidak mengapa beliau menyambung puasanya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan makan dan minum kepada beliau. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa yang dimaksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yang memberikan makan dan minum kepada beliau, yakni disebabkan karena rasa cinta yang sangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Jalla wa Ala, sehingga dia merasakan kenikmatan yang luar biasa pada saat dia beribadah kepada Allah, menyebabkan dia lupa dari makan dan minum dalam keadaan dia tetap dalam kondisi memiliki kekuatan. Ini Rasulullah alaihi wasallam tidak bisa dikiaskan kepada yang lain. Nah, yang menjadi syahid di sini yang menunjukkan bahwa seorang kalau cinta kepada yang dia cintai, ya, terkadang dengan kecintaannya itu menyebabkan dia melupakan yang lainnya. Mungkin kita mengingat, ya, di antara kita ada yang mengingat ada kisah yang terkenal di zaman jahiliyah. Ada seseorang yang diberikan gelar Majnun Laila, orang yang tergila-gila gara-gara Laila. Jadi di zaman jahiliyah dahulu ada seorang wanita yang terkenal cantik jelita pada zamannya. Ya, sampai-sampai ada putra raja yang ingin melamar dia, tapi dia tidak menerimanya. Terkenal di kalangan
orang-orang sekitarnya bahwa dia inilah wanita yang tercantik. Nah, di zaman jahiliyah, sampai orang-orang tergila-gila kepada dia. Ya, sampai orang yang Laila sendiri tidak mengenal dia, tapi orang itu tetap mengaku, itu milik saya. Laila itu milik saya. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya Laila, akan tapi Laila sendiri tidak mengerti dan tidak mengenal siapa mereka. Sekedar mengaku saja. Nah, sampai orang ini ada yang tergila-gila kepada Laila. Suatu ketika di malam hari dia datang ke rumahnya Laila, bukan untuk ketemu Laila, karena Laila nggak pengen ketemu sama dia. Dia datang ke rumahnya Laila, dia mendatangi dinding rumahnya Laila, lalu kemudian diciumi, ya, setiap dinding dari rumah Laila itu, bagian samping kanannya, bagian belakangnya, bagian samping kirinya, yang diciumi dinding. Sambil dia mengatakan, amurru ala diyari diyara Laila, uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara. Wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana al jidara. Aku melewati dinding rumah ini. Aku mencium sisi yang ini dan sisi yang itu, kata orang yang tergila-gila ini. Bukan karena saya cinta kepada dinding itu, tapi cinta kepada orang yang ada di dalamnya. Ya, jadi seakan-akan ketika mencium dinding itu, dia teringat kepada Laila. Saking sintingnya orang ini. Bayangkan, Majnun Laila, orang yang sinting gara-gara si Laila. Ya, begitulah kecintaannya. Coba mungkin di antara kita ada yang pernah mendengarkannya. Orang-orang yang cintanya cinta buta, cinta yang menyebabkan mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demi cintaku padamu aku rela berkorban. Kata-kata syirik. Nah, yang tidak sepantasnya diucapkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kecintaan. Nah, tatkala seorang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya Rasulullah dijadikan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh bagi kalian wahai kaum muslimin, jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Barang siapa ingin mencontoh, contohlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lagi-lagi kita sangat bersedih dengan keadaan kebanyakan kaum muslimin, terkhusus para pemuda, yang mengambil contoh bukan mengambil contoh nabinya, tapi yang diambil contoh dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari orang-orang kafir, dari para penyanyi, dari binatang-binatang film, ya, dari acara-acara, ya, yang dibanggakan oleh mereka, lalu kemudian dipuja-puja tokoh-tokohnya. Nah, peringatan-peringatan, berbagai peringatan mereka lakukan, ya, sebagai tanda apa? Sebagai tanda untuk mengenang hari-hari kekufuran. Nah, yang demikian ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah perkara-perkara yang waliyadzubillah sebagiannya dapat menjerumuskan seorang dalam kekufuran. Nah, menampakkan rasa cinta kepada selain Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, barang siapa yang perhatikan dengan seksama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, lalu dia fikirkan dan dia berusaha untuk mengamalkannya, bagaimana caranya? Ketika dia mengetahui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dari sesuatu, lalu kemudian ada yang lain dari selain Rasulullah yang juga memerintahkan menyelisihi perintah Nabi, semestinya sabda Rasulullah yang harus didahulukan. Jangan ucapan orang. Ya. Perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus diutamakan, karena kedudukan dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam banyak firman Allah Jalla wa Ala, ya, bertebaran dalam Al-Quran Karim perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau bawa itu adalah merupakan ruh yang akan menghidupkan hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Allah menamakan Al-Quran di dalam ayat ini sebagai ruh. Ibaratnya seperti ruh yang terdapat pada jasad manusia, yang mana apabila ruh itu tidak ada, maka dia akan mati. Maka demikian pula Al-Quran Karim, statusnya sebagai ruh yang akan menghidupkan hati-hati manusia. Karena di antara manusia ada yang bisa berjalan, akan tapi ibaratnya mereka itu bagaikan bangkai yang berjalan, disebabkan karena mereka tidak punya iman. Mereka tidak memiliki ruh yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dahulu wahai Muhammad, engkau tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Alkitab. Lalu kemudian kami menjadikannya itu sebagai cahaya, yang dengan Al-Qur'anul Karim itu kami pun memberikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki melalui engkau wahai Rasulullah, dan benar-benar engkau memberikan bimbingan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang akan membimbing umat ini kepada jalan yang lurus. Maka barang siapa yang ingin ikut dan menempuh jalan yang lurus itu tadi, lewat jalur ini. Lewat jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan yang lurus itu kan hanya satu, tidak berbilang. Kebenaran itu hanya satu, tidak dua. Al-haqqu wahidun la yatajazza wa la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu, tidak terbagi-bagi. Ya. Ini harus diyakini. Jangan berkeyakinan seperti orang-orang liberal. Ya. Anda bisa saja mengatakan, saya benar, ada kemungkinan salah. Anda salah, ada kemungkinan benar. Jadi tidak ada akidah, tidak ada sesuatu yang diyakini. Sebagai seorang muslim, kita harus mengatakan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi SAW, ini adalah kebenaran yang mutlak. Lainnya adalah batil, salah. Harus kita menyatakan itu. Perkara-perkara yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnah, itu pasti kebenarannya. Disebabkan karena umat ini tidak mungkin bersatu di atas kebatilan. Maka itu adalah merupakan kebenaran yang pasti, selainnya adalah salah dan batil. Harus kita menyatakan seperti itu. Ya. Wah, ini memecah belah manusia ini. Ya, biasanya ada tuduhan seperti ini. Mengklaim diri yang benar. Tidak. Kalau kita tidak ada yang mengklaim satupun bahwa kita ini orang-orang yang maksum dari kesalahan. Setiap individu dari masing-masing kita ini kadang benar, kadang salah. Ya. Seseorang tidak boleh dijadikan sebagai tolak ukur benar dan salah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Malik ketika berada di dekat kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima, bisa ditolak kecuali ucapannya penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang-kadang salah, kadang-kadang keliru. Ya. Kadang-kadang lalai. Ya. Kadang-kadang tergelincir, sehingga dibutuhkan untuk kita, masing-masing dari kita, banyak-banyak bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita telah mengamalkan satu amalan yang sangat jelas dalilnya secara meyakinkan dan qat'i dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kemungkinan dan penakwilan yang lain, maka kita harus mengatakan ini pasti benar dan yang lainnya pasti salah. Harus. Nah, wa qulil haqqu min rabbikum.
Jadi Allah Subhanahu wa taala telah membagi kebenaran kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah kebenaran pasti itu batil. Tidak ada manzilah bainal manzilatain. Tidak ada satu kedudukan di antara dua kedudukan. Yang ada batil, hak. Benar, salah. Sunnah, bid'ah. Tauhid, syirik. Tidak ada kedudukan yang tengah-tengah di antara keduanya. Ya. Jadi tidak diperbolehkan seorang itu mengatakan, ya sudah saya sikap di tengah sajalah antara yang hak dan yang batil. Apa itu? Sikap apa itu antara yang hak dan yang batil? Antara yang sunnah dan bidah, saya di tengah sajalah. Sikap apa ini? Dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi SAW pernah menggaris satu garis lurus di hadapan para sahabat. Lalu kemudian beliau mengatakan, hada siratullah mustaqiman. Inilah jalan yang lurus, satu garis. Lalu setelah itu Nabi SAW menggaris banyak sebelah kanan dan sebelah kiri, garis-garis yang banyak. Lalu kemudian beliau mengatakan, wahadhihi subul. Dan ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang sebelah kanan sebelah kiri ini, melainkan di atasnya ada syaitan yang selalu menyeru untuk memasuki jalan itu. Perhatikan dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi SAW ketika menyebutkan kebenaran satu garisnya, ketika menyebutkan jalan-jalan kebatilan banyak. Lalu setelah itu beliau membaca firman Allah Jalla wa Ala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabil. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Jangan mengikuti jalan yang lain, akan berpecah kalian, akan menjauh kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah menjadi mulia para sahabat radhiyallahu taala anhum disebabkan karena mereka berjalan di atas jalan ini. Mereka berislam menempuh jalur melalui tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi mulia. Sehingga mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla wa Ala. Perhatikan sekian banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an Karim pujian terhadap mereka. Dalam suratul Baqarah, dalam surah Al-Hasyr, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fatah, ya, dan di surah-surah yang lainnya bertebaran. Allah menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah seperti keimanannya mereka. Seperti dalam surah Al-Baqarah misalnya, Allah menyatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada orang-orang munafikin, hei orang-orang munafikin, berimanlah kalian seperti berimannya manusia yang lainnya. Siapa itu ketika ayat ini turun? Para sahabat yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau manusia itu mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan hidayah. Ya. Wa in tawallaw faqul innama hum fi shiqaq. Kalau mereka berpaling, katakanlah mereka itu dalam keadaan menyimpang. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menyimpang dari Rasul setelah jelas petunjuk baginya, lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia dengan penyimpangannya dan kami kembalikan dia dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Ini pertanyaannya. Siapakah manusia yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana wa man ma'i." Aku dan yang bersamaku. Siapa yang bersama Rasulullah?
sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya. Para sahabat ridwanullahi alaihim. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi manusia yang terbaik setelah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina 'alal athar." Orang-orang yang berjalan di atas jejak mereka. Ini orang terbaik kedua. Para sahabat bertanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi yang terbaik setelah itu? Para sahabat ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lagi menjawab. Jadi tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Selain itu tidak ada kebaikan. Ya kata, tapi menurut saya, menurut perasaan saya, sepanjang perjalanan spiritual saya, ya, kayaknya yang kayak gini nih yang lebih enak. Masya Allah, agama mau dikembalikan ke perasaan, agama mau dikembalikan pada akal masing-masing. Ya, merujuk kepada kitabullah, sunnatul Rasul. Pahamilah sebagaimana para sahabat memahaminya. Nah ini penting. Ya, karena sekarang ini banyak orang yang mengklaim, kami juga beramal Al-Quran dan Sunnah, kami juga berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Tapi kok berselisih ya? Kenapa ya? Permasalahannya masalah pemahamannya. Ya, kenapa terjadi perselisihan? Karena beda paham. Ada yang beramal dengan Al-Quran Sunnah, tapi pemahamannya dikembalikan pada pemahaman tarekat. Ada yang mengamalkan Alkitab dan As-Sunnah, tapi pemahamannya dikembalikan pada pemahaman mimpi-mimpi. Ada yang mengajak kembali pada Alkitab dan Sunnah, tapi dikembalikan pada pemahaman pemimpinnya. Ya. Sehingga selalu terikat dengan sikap al-wala wal bara kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan peringatan dalam hal ini dalam banyak kitabnya. Di antara dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, ya. Dalam kitab itu beliau berjilid-jilid, beliau membantah orang-orang filsafat dan ahlul kalam. Di dalam kitab tersebut beliau mengatakan, "Fadinul muslimin mabniyun ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma ajma' alaihi salafu hadhihi al-ummah. Fahadhihi hiya usulun maksumah." Agama Allah itu dibangun di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulnya, dan apa yang telah menjadi kesepakatan umat ini, kesepakatan pendahulu umat. Maka ini merupakan prinsip-prinsip yang terpelihara, yang terjaga. Selain itu bukan hujjah. Nah itulah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kalau demikian keadaannya mudah bagi kita. Gimana cara kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah? Tinggal melihat bagaimana para sahabat, para ulama salaf dalam menerapkannya. Ya, dalam mengaplikasikan, dalam memahami Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita kembali kepada permasalahan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, cinta kepada Rasul berarti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mewujudkan cinta kepada Allah itu? Allah jelaskan dalam surah Ali Imran. Yang surah ini atau dalam ayat ini dikenal di kalangan para ulama sebagai ayatul mihnah. Ayat ujian kepada kaum muslimin. Benarkah mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Terapkan kepada ayat ini. Ya. Yaitu yang terdapat dalam surah Ali Imran. Ayatnya saya agak lupa, ayat 100 sekian. Ya. Nah, setelah firman Allah kuntum khaira ummah dan seterusnya, lalu kemudian Allah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yuslihu balakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, wahai manusia, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah. Kan banyak orang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul.
Ya. Nah, ada yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya, dengan benar, ada pula yang keliru. Sekedar mewujudkan cinta kepada Rasul dengan menyanyikan lagu cinta Rasul itu tidak benar. Ya, bukan itu merupakan tanda seorang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana itu? Apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan ayat ini. Siapa yang ingin dicintai Allah, maka ikutilah Rasul. Siapa yang mengikuti Rasul, pasti dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama salaf ketika mengomentari ayat ini mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukanlah yang diinginkan dari masing-masing kita adalah pernyataan kita cinta. Bukan itu yang diinginkan. Karena masing-masing orang bisa saja mengaku, saya cinta kepada Rasul, saya cinta kepada Allah. Semua orang bisa mengaku itu. Ya. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala antuhabba, yaitu kamu dicintai oleh Allah. Ya. Kamu dicintai. Kenapa? Banyak orang yang mengaku cinta tapi tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pernyataan tatkala kita menyatakan kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Allah, ikuti ayat ini. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah alaihi wasallam telah menyatakan sabdanya demikian, akal kita tolong diletakkan, ya. Rendahkan. Abu Hanifah rahimahullah sampai beliau mengatakan, "Ma jaa'a an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra's wal 'ain. Wa ma jaa'a an sahabah fa'ala ar-ra's wal 'ain. Wa ma jaa'a an man ba'dahum fa'ana rajul wa hum rijal." Kata Abu Hanifah, kalau perkataan itu datangnya dari Rasulullah, ala ar-ra's wal 'ain. Gimana kita menerjemahkan itu ya? Saya taat gitu loh, sam'an wa ta'ah. Saya mendengar dan taat. Ya, ala ra'si wal 'ain. Kalau terjemahan letter-letternya di atas kepala dan mata, ya kurang betul. Nah, maksudnya saya taat. Apa yang datang dari sahabat ala ra'si wal 'ain, saya terima. Ya, saya tunduk. Tapi yang datang dari setelah mereka, saya laki-laki, mereka juga laki-laki. Ini siapa? Abu Hanifah. Siapa beliau? Tabi'in. Ya. Beliau mengatakan ini di zaman tabi'in. Kalau kita jangan mengatakan seperti itu. Ana rajul wa hum rijal. Saya laki-laki, tabi'in juga laki-laki. Jangan, enggak selevel, bukan tingkatannya. Kamu itu tingkatan masih taman kanak-kanak. Ya. Nah, kayak siapa itu? Si Ulil Jahli, ya. Abdus Syaitan. Dia mengatakan, ya, kalau datang dari mereka ya, ana rajul wa hum rijal. Enaknya, ya. Datang dari Rasulullah, ana rajul wa huwa rajul. Saya laki-laki, ini juga laki-laki. Nah, terus sombongnya Abu Hanifah yang mengatakan itu dalam keadaan beliau posisinya sebagai salah seorang dari kalangan tabi'in. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Abu Hanifah demikian. Siapa lagi? Para imam. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Peringatan beliau sangat keras terhadap orang yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu di zaman beliau berkembang ilmu hadis. Orang-orang senang sekali dengan ilmu hadis, menuntut ilmu hadis. Sehingga banyak dari mereka yang meriwayatkan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di samping itu, mereka punya guru-guru tertentu. Ada sebagian orang yang hidup di zaman Imam Ahmad itu fanatik terhadap sebagian imam. Padahal imamnya seorang tokoh ahli sunnah. Seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Ketika Imam Ahmad melihat ada sebagian orang ta'assub,
fanatik terhadap Sufyan Ats-Tsauri. Maka beliau pun mengomentari apa yang telah menjadi sikap mereka. Kata beliau, hajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku sungguh heran kepada sebagian kaum. Mereka mengetahui hadis, mereka mengetahui tentang sanad hadis, mereka sudah tahu hadis itu sahih, tapi kok mereka lebih mengutamakan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Ini Sufyan Ats-Tsauri, imam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Mereka akan ditimpa penyimpangan, ya. Mereka akan ditimpa fitnah di muka bumi dan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala dunia sebelum akhirat. Malapetaka, musibah, ya. Kenapa? Karena menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW. Nah, lalu kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah? Kalian tahu apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini? Al fitnatu hiya zayg. Fitnah itu adalah penyimpangan. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa fi qalbihi zaygun syai'un min az-zayg fayahlik. Jangan sampai dia menolak sebahagian kecil dari sabda Rasulullah SAW, maka akan muncul pada dirinya itu sesuatu dari penyimpangan yang menyebabkan dia binasa. Menolak satu saja, ya. Tentunya kalau kita membahas lebih rinci lagi permasalahan ini, pentingnya mengikuti Rasulullah dan haramnya menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, ini memakan waktu yang cukup banyak. Maka saya kira sampai di sini insyaallah. Penjelasan yang lainnya mungkin akan kita bagi di penjelasan hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.